Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara belajar bersama Istilah Toronto bersama Ustadz Marjuan Ibrahim LCMA. Materi pada malam hari ini berjudul Tanda Kita Tilawah. Pada sore hari ini adalah Iyad Nawaf Su'adah dan Sari Tilawah oleh Janita Wanidia Saka. Kepada beliau, how you guys? Please go ahead. Tafadhol. Waktu dan tempat kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa ara'aita in kazzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allaha yara kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyatin katibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ya, Sari Tilawah oleh Adinda Janita Wanidia Saka. Ini Sari Tilawahnya surat yang mana? Baca aja yang Aisyah tadi latihan. Baca aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi, yang menciptakan dan menyempurnakan dunia, yang menyempurnakan kadar masing-masing dan yang menumbuhkan rumput-rumputan. Lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad maka kamu tidak akan lupa kalau menghendaki sesuatu yang tersembunyi. Kejadian yang mudah. Oleh sebab itu berikanlah peringatan karena orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Orang-orang yang celaka kafir akan menjauhinya. Yaitu orang akan memasuki api besar neraka. Kemudian dia tidak akan mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman. Dan dia ingat nama Tuhannya lalu kamu orang yang kafir memilih kehidupan duniawi. Sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khair. Masya Allah. Tadi sudah kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan membaca bacaan surat Al-Quran dan Sadaqah. Mari kita lanjutkan dengan acara yang dinanti-nantikan. Materi utama
yang akan disampaikan oleh Ustadz Ustadz Marjuan Ibrahim LCMA. Masya Allah, tabarakallah. Selamat datang di rumah kita di Makam, Ustadz. Sorry ya, Ustadz. Syukran. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menandakan kenyang atau menandakan ini lapar ini. Salamnya nggak semangat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahillazi waqafah wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa ala alihi wa sahbihi ahlu sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyina wa habibina wa muallimina sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, kemudian nikmat kelapangan waktu. Sehingga semua itu menjadi satu nikmat yang sempurna, yaitu nikmat istiqamah. Selawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak karena perjuangan kita di atas dunia, karena perjuangan kita di atas dunia ini, ya, untuk mengemban amanah, untuk melanjutkan estafet dakwah, ya, untuk membimbing generasi, kelak akan menjadi kesempatan untuk kita dipanggil duduk bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Alhamdulillah malam hari ini kita di Marhab, ya, di rumah Pak Pak Muhammad ya nama beliau. Pak Muharnaf, ya. Ini Masya Allah dari rumah beliau ini agak ramai, ya, membuat saya jadi semangat untuk memberikan kajian pada malam hari ini waktu Toronto. Begitu juga hendaknya Bapak Ibu yang berada di meeting Zoom, mudah-mudahan selalu juga mendapatkan keistiqomahan di dalam mengikuti majelis taklim yang diadakan oleh Istiqlal Toronto. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada malam hari ini judulnya adalah tanda kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau dijadikan pertanyaan, apa tanda kita ini hidup, ya, bersama Allah Subhanahu wa taala? Bersama bukan menyatu dengan Allah seperti wahidatul wujud. Ya, itu pemahaman sesat. Ya, ini bersama maksudnya apakah kita selama hidup ini memperjuangkan urusan-urusan Allah atau memperjuangkan urusan pribadi, keluarga, golongan, atau organisasi. Nah, inilah maksud dari kajian kita ini. Apa tanda kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita melihat bertakarrub artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu, ya, salah satu cara untuk kita selalu bersama dengan urusan ataupun amaran yang telah ditetapkan oleh syariat. Ya. Ketika kita berumah tangga, ketika kita berorganisasi, ketika kita bekerja, maka semuanya itu ada pilihan.
Ya, dia dua pilihan. Yang pertama, apakah kau memperjuangkan yang tiga tadi? Keluarga, pekerjaan, kemudian sosial ataupun komunitas. Apakah untuk keinginan pribadi atau untuk keinginan memperjuangkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dipilih. Kalau seseorang berangkat ya menuju suatu tempat, misalkan mencari nafkah saja. Tapi yang dia perjuangkan adalah untuk kepentingan pribadi, maka dia akan merasakan letih yang bersangatan, capek. Kalau seseorang berumah tangga hanya mengandalkan dirinya sendiri, ya, tanpa melihat ataupun mengharapkan bantuan Subhanahu wa taala, maka dia akan capek, dia akan bosan, dia akan letih. Kenapa? Karena kemampuan manusia itu terbatas. Yang kedua, yang mendatangkan kebahagiaan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kebahagiaan itu Allah yang mendatangkan. Sementara kemampuan kita sebagai manusia itu terbatas. Orang kalau sudah kerja 12 jam sehari, ya, atau 14 jam, maka dia sudah tidak bisa diganggu lagi. Even oleh anak dan istrinya. Pulang mandi, makan, langsung istirahat. Karena apa? Karena mengandalkan kehendak diri sendiri. Ya. Berbeda dengan orang yang melakukan segala aktivitas di dalam hidupnya itu mengandalkan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan banyak taufik. Nanti kita jelaskan hadisnya. Ya. Ma yazalu 'abdi yataqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Fa idza ahbabtuhu fakuntul ladzi sam'ahu yasma'u bih. Fakuntul ladzi ya sami'un yasma'u bih. Ya, tidak selesai senantiasa seorang hamba itu, ya, tidak henti-hentinya dia mendekatkan diri kepadaku, ya, dengan apa? Dengan ibadah sunnah. Dia kejar itu, cinta Allah. Ya, hatta dia kejar cintaku dengan apa? Dengan ibadah sunnah. Hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Kita kejar Allah ini, ya. Kita mau kita bersama Allah. Kita mau tanda itu ada di dalam diri kita. Kita mau mendahulukan kehendak Allah. Hatta uhibbah, sampai aku mencintainya, kata Allah. Fa iza ahbabtahu, apabila aku telah mencintainya, maka aku akan menjadi telinga yang dia gunakan untuk mendengar. Maka aku akan menjadi mata yang dia gunakan untuk melihat. Maka aku akan menjadi tangan yang dia gunakan untuk mencari nafkah. Jadi kaki yang dia gunakan untuk ya berjalan. Itu kalau orang sudah mendahulukan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Contohnya begini. Salat subuh di masjid misalkan. Itu adalah sesuatu yang berat di negeri barat, apalagi di Amerika Utara. Semakin ke utara semakin berat. Karena apa? Ya macam-macam. Ya, padahal kalau kita lihat di Yaman sana yang mereka banyak kelaparan, banyak yang buta, banyak yang sudah lumpuh, ya, ada yang menggeret-geret kakinya di gelap gulita menuju ke masjid. Emang di Yaman subuh nggak dingin? Anginnya dingin. Ada yang rumahnya dekat masjid diikat pakai tali karena dia sudah buta. Untuk apa? Diikat sampai ke tembok masjid. Supaya apa? Supaya dia nggak nyasar ketika pergi ke masjid. Karena apa? Mereka mau bersusah payah begitu untuk amalan akhirat. Berbanding terbalik dengan manusia modern kan? Mati-matian untuk
mengumpulkan harta benda dunia. Tak masalah pergi jam 4 subuh. Pulang jam 9 malam, no problem. Saya kuat, saya siap. Ya kan? Coba, kita ke masjid subuh. Katanya. Ya. Karena apa? Karena mereka mendahulukan kehendak Allah. Kalau dia dahulukan kehendak diri dia, setelah mendengar azan, apa yang paling banyak berputar di dalam otaknya apa? Kalau enggak tidur lagi, ya. Kalau enggak segera berwudu, langsung sholat subuh. Tanpa sholat sunnah 2 rakaat, kemudian lanjut tidur lagi. Kan begitu. Kenapa dia merasa matanya tidak sanggup? Kulitnya tidak sanggup terkena, ya. Padahal mungkin ada yang mobilnya langsung di garasi, enggak terkena angin sama sekali. Tinggal turun ngeng berangkat. Beda sama kakek-kakek buta di Yaman tadi. Kena terpaan angin dingin, ya, tergeret-geret pasir bajunya demi sholat subuh berjamaah. Ya. Kenapa? Karena itu tadi kita belum melatih diri kita untuk mendahulukan kehendak Allah. Ya. Kalau kita dahulukan kehendak Allah, segalanya mudah. Pulang lewat malam, tapi karena kita, ya Allah, badanku ini mau aku serahkan untuk mengikuti kehendak-Mu. Badan jadi ringan. Karena apa? Karena bukan dia lagi yang bekerja. Tetapi Allah sudah menggantikan matanya yang melihat ketika ada majelis taklim. Ini udah mulai kelihatan ini. Siapa yang bersama dengan Allah, siapa yang tidak. Ya, kalau matanya udah mulai meralip-ralip, kekenyangan, ya udah mulai mengantuk, dia masih menggunakan dirinya. Belum dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya jadi bergeser. Ya. Ya. Mata itu kalau sudah Allah yang menjadi, kalau sudah Allah yang membantu kita, mata itu, ya, sekali pandang langsung terang, nggak ada ngantuknya. Setan nggak berani datang. Kenapa? Karena dia sudah bertakarrub untuk meraih cinta Allah. Kalau Allah sudah cinta sama dia, maka Allah yang akan menjadi penerang matanya. Diutus malaikat itu jaga mata dia. Kalau ada majelis taklim, terangkan. Akalnya kalau ada majelis taklim itu terangkan. Langsung paham. Jangan beri rasa ngantuk di matanya. Kuatkan pinggangnya. Jangan sampai dia bersandar kemudian tertidur. Seperti itu. Kemudian dibantu pendengarannya. Supaya sekali terangkan langsung jelas. Oh, begini maksudnya. Dan kalau dia selalu, ya, mengharapkan bantuan Allah pada organ tubuhnya, itu lama hilangnya, membekas. Tapi kalau kita harapkan kemampuan kita ini, kemampuan kita benar-benar terbatas. Ya, apalagi kalau terkait masalah hati. Ya, hati itu kalau sudah fokus pada satu urusan, maka dia akan melalaikan urusan yang lain. Kenapa? Karena hati juga punya batas dalam memfilter ataupun mencerna suatu masalah. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya, ketika seseorang mendahulukan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka itu dia melakukannya dengan proses. Apa dari prosesnya? Dia raih dulu cinta Allah. Bagaimana dia meraih cinta Allah? Dengan ibadah sunnah. Ya, perbanyak, misalkan mulai dari yang kecil saja. Ya, dirutinkan. Misalkan saya baru bisa puasa hari Senin aja. Ya, Senin 1 bulan, Senin 2 bulan, sudah mulai ketika nggak puasa merasa ada sesuatu yang hilang. Baru masuk tambah Kamis. Senin, Kamis, Senin, Kamis. 3 bulan, 6 bulan, it's okay. Ya. Setelah itu, baru nanti mulai masuk kepada sedekah subuhnya. Niatnya kalau subuh mau sedekah setiap hari $5. Pergi ke masjid $5. $5. Sudah mulai merasakan kelebihan rezeki, kayaknya
patut lagi $5 ini, harus naik $2. Ya. Jadi kita raih cinta Allah itu dengan ibadah sunnah. Maka kalau kita sudah mendapatkan cinta Allah, ya, segala sesuatu itu menjadi ringan. Ya, segala sesuatu itu menjadi mudah. Orang yang berumah tangga berbeda itu kalau dia menggunakan tenaganya dengan tenaga yang telah diridhai dan diperbantukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka segala sesuatu itu tidak pakai tanggal. Tanggal muda, tanggal tua sama saja baginya. Tanggal kapan harus bayar mortgage, bayar cicilan mobil, sama ketika dia sedang tidak ada tagihan sama saja. Kenapa? Karena bukan organ tubuhnya lagi yang 100% bekerja. Tetapi sudah di push up, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang pertama disimpulkan cari keridhaan Allah itu, cari cinta Allah dengan ibadah sunnah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat sebatas manalah kemampuan kita ini. Kalau di Indonesia umur 55 itu ya sudah silih berganti penyakit yang datang. Ya, kadang belum lagi 60. Ya, mati karena penyakit kebanyakan. Di sini alhamdulillah umur lebih panjang karena kualitas hidup lebih bahagia. Ya, kebetulan rezeki pun dilipat gandakan oleh Allah. Ya. Kalau kita melihat kualitas badan kita sebagai anak manusia, anak Adam yang ada, mungkin kita sudah masuk akhir zaman, atau mungkin kita sebagai pembuka, atau mungkin kita di depan pintu gerbang akhir zaman, kita nggak tahu. Ya. Kalau kita lihat kualitas hidup kita, seberapa lamalah kita bisa mempunyai kekuatan. Seberapa lamalah kita bisa sanggup pergi memancing. Pada umur yang suatu nanti, ya, maka bot itu sudah tidak akan ada lagi yang menggunakan. Pancingan, alat pancing yang mahal-mahal itu sudah tidak ada lagi yang menggunakan. Kenapa? Karena umurnya sudah lewat. Tapi berbeda dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah itu pernah nggak diracun? Pernah diracun, disihir pernah. Diracun makan panggang, makan apa? Kambing bakar di kampungnya orang Yahudi, di Bani Quraidah. Disihir pernah. Pernah nggak dilakukan percobaan pembunuhan? Berkali-kali. Pada malam mau pergi hijrah, diselamatkan dari percobaan pembunuhan. Ya kan? Kemudian pada waktu perang Uhud dihentakkan itu topeng bajaknya itu, dipukul pakai pedang sehingga masuk ya ke dalam tulang kening Rasulullah itu. Pecahan daripada topeng bajak itu. Gigi beliau patah, berdarah-darah, pingsan. Ya. Kira-kira kalau kita yang kejadian seperti itu, ya, setelah perang Uhud, ya kita udah terkapar. Tapi Rasulullah diselamatkan. Kalau melihat kehidupan Rasulullah itu, kira-kira kita sanggup nggak? Kalau kita menggunakan tenaga diri kita, nggak sanggup. Nggak sanggup. Tapi kan disampaikan oleh Allah di dalam surah Al-Isra, pembukaan, Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Kalimatnya memperjalankan. Kalau Rasulullah berjalan sendiri, mustahil. Itu jauh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tapi Allah yang memperjalankan. Kenapa? Karena Rasulullah sudah meraih cinta Allah. Ya. Bapak Ibu ini semua, kalau sudah Allah yang memperjalankan, wah, itu ngurus masjid 2 tahun aja ngurus masjid kecil itu. Selebihnya apa? Selebihnya udah sibuk kekurangan orang. Di sana udah ada lahan, di sini mau bangun sekolah, ya, di sini mau bangun tempat olahraga. Udah kekurangan orangnya. Karena apa? Karena dia tidak berharap kepada kakinya. Karena dia tidak berharap kepada pundaknya. Ya.
Sejauh manalah bapak-bapak bot, bapak-bapak DKM ini sanggup menyetir mobil. Ya. Tapi kalau sudah Allah yang memperjalankan, bantuan itu akan datang. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ramaita iz ramaita, walakinnallaha rama." Bukanlah kamu yang memanah ketika kamu memanah itu, tetapi Allah lah yang memanah. Nah, kita mau capai yang ini. Kalau seorang hamba jalan dengan kehendaknya, jalan dengan dirinya, itu biasa. Kita nggak mau jadi hamba Allah yang biasa-biasa. Kita mau jadi hamba Allah yang luar biasa. Bagaimana caranya menjadi hamba Allah dengan luar biasa? Ketika diri kita ini diperjalankan oleh cintanya Allah Subhanahu wa taala. Semua menjadi ringan. Rapat DKM. Ya. Coba jangan DKM dulu. Rapat masjid misalkan. Majelis taklim sampai jam 11. Mata masih kuat. Karena apa? Karena matanya itu udah diperlihatkan, udah dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Buat fundraising sampai tengah malam. Panitia persiapan besok fundraising. Nggak ada capeknya. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sandarkan kepada kemampuan kita ini benar-benar terbatas. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, ya, marilah ya kita coba untuk membiasakanlah ya yang namanya ibadah sunnah agar rasa cinta Allah itu sampai kepada diri kita. Kita lihat ya, ketika seseorang itu berjalan dengan mendahulukan kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia akan tetap jalan. Pengikut yang sedikit nggak ada masalah. Ya, kemudian harta yang sedikit nggak masalah. Ya, rumah yang kecil, misalkan, aduh rumah saya kecil Ustaz, nggak bisa buat pengajian. Tapi hatinya sudah ada tanda dia bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya, rumah besar pun kalau dia tidak bersama Allah, ya, selama dipakai pun nggak pernah juga dibuat pengajian. Nah, tapi kalau hatinya, rumahnya kecil, ya, tapi hatinya besar, maka dia bisa memanfaatkan rumahnya untuk selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tanda ketika kita ya bersama dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis ya. Iza aradallahu bi'abdin khairan ista'maluh. Apabila Allah ya menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, ya ini diingat ya, apabila Allah menghendaki ya kebaikan untuk seorang hamba ista'malah, maka dia akan menggunakannya, maka dia akan memperkerjakannya, maka dia akan menjadikannya volunteer ya. Kaifa'iru. Jadi ditanya oleh seorang sahabat, dia pikirkan masalah apa namanya employer sama employee ini kan urusan dunia ya, antara majikan dengan neninya, antara bos dengan bawahannya. Kata Rasulullah, bagaimana seseorang itu dikatakan, ya kata sahabat itu, ya Rasulullah, kaifa yasta'miluh. Bagaimana maksud Allah memperkerjakannya? Yaitu yuwaffiquhu li'amalin saleh. Ya, dia dibimbing untuk melakukan amal saleh. Ya, saya udah tua ini, nggak bisa ngurus ini, ambil, terus diambil. Nah, itu tanda Allah mau memberikan dia kebaikan. Saya udah mau pensiun ini, nggak bisa lagi, kaki lutut udah mau sakit-sakit. Kata istrinya, ambil bang kesempatan itu. Dia ambil beban itu.
Dia ambil amanah itu, sehat lututnya. Kenapa? Karena sebenarnya ketika dia menyambut panggilan itu, ya, masuklah kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan umur, ya, kepada dirinya. Kenapa? Karena memang Allah yang meminta dia, aku mau memperkerjakanmu. Ya. Selama ini kamu dari umur 21 selesai kuliah, fresh graduate, sampai umur 60 urusin dunia. Nah, sekarang dari 60 ke 63 ini, ya, aku mau memberikan kebaikan kepadamu. Aku mau mempekerjakanmu. Diambil kesempatan itu, ya. Nggak masalah. Ya. Ini kita ada yang sudah pensiun, masih mau menghabiskan untuk mencari dunia lagi. Kalau kita lihat dulu bagaimana Islam itu bangkit, kenapa? Karena yang bekerja untuk agama ini adalah orang-orang yang bekerja pada masa produktif. Lihat Sultan Muhammad Al-Fatih, umur berapa dia memerdekakan Konstantinopel itu? 21. Ya, kira-kira 3 tahun pensiun lah baru datang ke diajak saya. Ya. Dia kasih umur sisa-sisa untuk Allah. Tapi dia minta apa? Ya Allah, firrafiqil a'la. Ada surga yang paling tinggi ya Allah. Ini orang-orang yang berjuang dari umur 19 tahun nggak minta begitu. Ya. Nah, jadi kalau kita diantarkan seseorang ini, tolong urus bendaharaan komunitas. Ini tolong urus, ya, bagian kebersihan masjid. Ini tolong diurus untuk finansial masjid. Ketika kita bekerja untuk Allah itu, ternyata dari hadis tadi sebenarnya Allah menginginkan kita mendapatkan kebahagiaan, kebaikan. Ya, kalau kita sudah diberi taufik untuk beramal saleh, ya, maka itu sebenarnya kita membuka jalan untuk diri kita dan orang kalau sudah bekerja untuk Allah, Allah jangan cabut nyawaku, ya, selagi kami belum punya lahan parkir yang luas. Allah jangan cabut nyawaku selagi kami belum mempunyai imam yang kompeten. Misalkan begitu. Akhirnya apa? Akhirnya dia mendapatkan taufik di dalam umurnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kenapa Allah meminta kita untuk melakukan kebaikan kepada yang? Karena ini sifatnya hidup di dalam Islam itu tidak pernah mengajarkan apatisme. Apatis. Memikirkan diri sendiri. Memikirkan keluarga tidak ada dalam Islam itu. Pikirannya maju ke depan. Generasi kita yang di bawah memikirkan ceritanya bagus sekali, sangat inspiratif, ya. Dan ini apakah itu bisa jadi batu ujian, ya, ataukah ini malah mendorong kita untuk semangat, ya, menjadi volunteernya Allah Subhanahu wa taala. Ini kisahnya terjadi di Irlandia. Jadi beberapa kali kan hiking ke atas bukit. Ya. Atas bukit, ya, ada 6 atau 7 orang. Anak-anak muda. Jadi pada saat sudah di atas itu, salah seorang mereka terjatuh. Ya, umurnya kalau tidak salah 21 tahun. Dan badannya itu mengeluarkan darah. Ya. Oh, ini semuanya udah panik. Ya. Lalu dia tamatan fisika, ya, dia bilang, ayo, katanya. Langsung ditekan itunya. Tetap muncul. Yang anak fakultas kedokteran dia bilang, oh, naikkan sedikit kakinya. Kemudian baru dibalut. Macam-macam orang.
Karena nggak bisa menelpon lagi, sinyal nggak ada. Ya. Kemudian alat untuk medis juga tidak ada. Tapi ada satu orang, dia tenang. Kemudian dia bilang, ya semuanya tenang, ini urusan tidak ada yang membingungkan. Ya, everything is okay. Sementara ini darahnya keluar terus. Dia senyum, kemudian dia datang kepada si anak yang jatuh itu dengan mengatakan, "Ya Allah, qul la ilaha illallah." Dia suruh baca la ilaha illallah. Ya. Yang berdarah tadi hanya terdiam saja. Kemudian ditanya sama yang baca la ilaha, baca kamu dengar enggak? Iya, saya dengar. Apa yang saya suruh? Ya, iya saya dengar. Sampai 3 kali, barulah mulut si yang orang sudah mau sakratul maut tadi mengatakan, sesungguhnya aku sudah 6 bulan meninggalkan sholat, katanya. Langsung mati dia. Ya. Dia bisa mengucapkan, sesungguhnya aku ya sudah meninggalkan sholat selama 6 bulan. Langsung mati. Tapi kenapa dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah pada waktu raha itu, pada waktu yang sempit itu, pada waktu yang susah itu? Sementara janji Allah itu, janji Rasulullah, maka yang akhirnya adalah la ilaha illallah, langsung masuk surga. Ya, ada ulama yang mengatakan bahwasanya itu bidunil hisab, tanpa perhitungan nanti. Ya, ada 2 pelajaran dari kisah ini. Ya, yang pertama, begini, yang ahli fisika begini katanya, yang lulusan kimia begitu katanya. Karena kesulitan, maka dia akan menunjukkan kemampuannya. Ya. Tetapi namanya orang yang dididik dengan agama, yang hatinya selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia datang dengan apa? Dia sudah paham bahwasanya kamu itu jalan keluarnya tidak ada yang lain, bertaubat kepada Allah. Ya. Kadang ada yang kita curhat itu, coba kamu mulai menulis lagi, macam-macam. Padahal orang tahu bahwasanya kamu cukup kembali kepada Allah, bertaubat, ya, sama yang dilakukan oleh pemuda yang mental kita. Ini memang sudah ada jalan. Dengan darah yang mengucur deras, tidak ada lagi yang perlu dilakukan kecuali menyelamatkan kesempatan terakhirnya, yaitu supaya dia menjadi menang, menjadi hamba yang menang ketika pada usaha terakhir. Mencari kawan seperti ini yang susah. Ya, kalau tidak mengandalkan, ya, karena dia ada selalu mendahulukan kehendak Allah, ya, dingin-dingin dia tempuh ke masjid. Ya. Antara maghrib ke isya panjang dia duduk di masjid, tanggung mau pulang. Sesibuk apapun dia usahakan 1 hari 3 halaman Al-Quran. Dia paksa. Yang kedua dari pelajaran kisah tadi. Ya. Kadang-kadang kita ini pada waktu kenyang, pada waktu senang, pada waktu bahagia berkumpul, kita tidak ada yang mengatakan la ilaha illallah. Ya. Padahal naga masih kuat. Gampang saja mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Suara pun masih bersih. La ilaha illallah. Lapang. Usahakan untuk selalu mengucapkan la ilaha illallah. Karena apa? Karena pada waktu sakratul maut, ya, kita harus membayar untuk mengucapkan hal tersebut. Ya,
Karena pada waktu sakratul maut, mengucapkan itu membutuhkan upaya, membutuhkan yang namanya kredit. Ya, maka waktu senang-senang itu, selalulah menyatakan diri kita bersama dengan Allah, yaitu selalu menjunjung tinggi kalimat la ilaha illallah. Ya, karena ada suatu masa nanti kita harus membayar dengan susah payah untuk mengucapkan kalimat tersebut. Sementara hikmahnya bagi kita ini, si anak tadi karena sudah tinggal sendirian, masuk ke asrama, jauh dari orang tua. Sudah tidak ada lagi yang ngomelinnya kalau bangun subuhnya telat. 1-2 bulan pertama, ya, subuhnya telat. 3 bulan, masuk bulan ketiga mungkin sudah mulai ujian, tidur kemalaman, udah, nggak subuh. Kemudian sibuk di perpustakaan, lewat zuhur asar, maghrib isya. Akhirnya, ya, ketagihan, langsung disembur oleh syaitan, merasa hidup tidak punya beban, tidak harus berbasah-basahan lagi di musim dingin dengan wudhu, tidak sholat. Nah, maka itulah perlunya orang tua yang selalu mendahulukan kehendak Allah. Ya, orang tua ini kalau dia mendahulukan kehendak Allah, Allah beri taufik dulu anaknya. Allah berikan dulu pembuka kepada hati anaknya. Langsung ditunjukkan orang beriman, nikmatnya itu banyak yang ditunjukkan di atas dunia. Ya, kenapa kita lihat orang di Indonesia itu kadang susah, kadang makan singkong, tapi dia bisa senyum, tapi dia bisa seorang yang paling bahagia di atas dunia. Kenapa? Karena dia melihat anaknya. Anaknya satu di UI. Ada anaknya satu di Kanada. Ini petani nih di Sumatera Barat. Ya. Kenapa? Karena dia sudah mendahulukan kehendak Allah. Allah tunjukkan dari anaknya. Ya. Misalkan, ya, kadang-kadang kita ini memang terlalu pelit ini. Ini tanda juga ini bahwasanya kita bersama Allah atau enggak. Ya. Kita enggak mau anak kita sekolah agama. Pokoknya sekolah umum. Biar hidupnya mapan. Bisa membantu orang miskin. Bagus. Tapi paling tidak dari 5, dari 7. Saya ambil contoh yang banyak-banyak supaya yang di sini enggak ada yang kena kan. 10, ya. Semuanya pokoknya kuliah umum. Tidak ada yang ingin satu pun, ya, pergi kamu belajar ke Al-Azhar. Kamu nanti jadi lampu bagi saudara-saudaramu. Kamu nanti jadi lampu untuk keponakanmu. Kalau ada pembagian harta warisan, ya, tidak perlu panggil ustadz, ada temanmu, alumni Al-Azhar, alumni dari Libya. Ya kan? Nah, it's okay. Tidak ada anak satupun kuliah agama. Tapi kan kita juga tidak ada keinginan untuk mengkader seorang anak supaya dia menjadi ulama. Ada nggak keinginan kita? Kadang-kadang harta kita itu di Indonesia ceritanya, bukan di sini. Di Indonesia itu orang sudah mulai fokus kepada masjid dan bangunan yang indah. Masjid, bangunan indah. Masjid, bangunan indah. Ya, tapi kita itu kurang untuk mengkader siapa yang akan menjadi pengisi masjid itu. Siapa yang akan menjadi pengawal bagi anak-anak kita yang ada di masjid itu. Itu butuh pengkaderan itu. Kita biayai untuk dia dikaderkan. Ya. Maka harus berimbanglah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, ya, marilah, ya, kita masukkan tanda-tanda bahwasanya kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya melihat bahwa anak-anak muda kita ini, apalagi yang di Kanada, ya, itu kesempatannya untuk menjadi seorang pemuda yang istiqomah itu lebih besar.
Ya, saya udah jalan ke beberapa masjid dan saya melihat setiap masjid itu ada pos khusus untuk para pemuda, untuk youth-nya. Ya, dan itu satu langkah yang bagus. Karena kita ini kalau mau membina anak itu mulai dia dari kecil, maka kita lihat pembuktiannya pada masa muda. Ya, kemarin ada di London itu, di Inggris, anak-anak muslim disuruh sholat di luar, tidak boleh menggunakan fasilitas sekolah. Sholat di luar hujan-hujanan musim dingin. Masuk berita di Al Jazeera, pihak sekolah meminta maaf. Saya nggak masalahkan pengusiran mereka tidak boleh sholat di sekolah. Saya tak ada istiqomahan mereka, tidak perlu tempat. Ya, walaupun hanya sekedar tempat di luar di aspal, kemudian berhujan-hujanan, tapi yang kita lihat bagaimana ibu dan ayahnya mendidiknya sehingga dia bisa istiqomah seperti itu. Nah, gimana itu ibu mendidiknya itu? Sampai dia bisa istiqomah begitu. Ya, dia ajak teman-temannya 20 orang sholat di luar. Begitu sholat hujan, nggak ada yang kabur satu orang pun. Orang barat ngelihatnya aneh. Hebat ya, anak muda Islam untuk mempertahankan, ya, untuk menyembah sesuatu yang tidak dia lihat, dia sanggup kehujanan. Ya. Bagaimana itu orang tuanya menciptakan karakter seperti itu? Ya, tentunya orang tua yang sudah, ya, yang selalu mendahulukan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi cobalah, ya, bagaimana kita mendahulukan kehendak Allah ini bukan apa? Supaya Allah memberikan taufik kepada keluarga kita. Ya, jadi tanda seseorang, ya, mendahulukan kehendak Allah apabila Allah menginginkan kepadanya kebaikan. Bagaimana cara kebaikan itu datang? Apabila Allah mempekerjakannya. Untuk apa? Untuk amal saleh. Ya, diajak dia ikut majelis taklim, datang. Yuk, diajak sholat subuh berjamaah di masjid misalkan. Sholat zuhur berjamaah di masjid, datang. Ya, diajak jadi panitia fundraising, datang. Siap bekerja. Ya, diajak untuk belajar mengurus jenazah, datang. Ya, setiap ajakan-ajakan kepada, ya, yang menuju kepada Allah, dia, kalau orang Betawi bilang, dia jabanin. Ya, datang deh. Nah, ya, akhirnya apa? Akhirnya itu menunjukkan bahwasanya dia itu sedang dibimbing oleh Allah untuk mendapatkan taufik dalam beramal saleh. Ya, mungkin sampai di sini dulu saja, bisa kita lanjutkan nanti dengan tanya jawab. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada pertanyaan Ustaz. Bagaimana cara menghindari futur? Apalagi salat perempuan saat perempuan tidak bisa sholat. Futur ya. Futur itu artinya ini, lagi lemah semangatnya di dalam berjuang, beramalnya. Iya, futur. Namanya juga iman ya. Al-imanu yazid wa yangkus. Iman itu kadang naik, kadang turun ya. Dia naik karena amal saleh dan dia turun karena perbuatan maksiat. Nah, begitu juga dengan semangat kita beribadah. Ya. Apa yang bisa memotivasi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau saya selalunya ketika diajak orang berlebih dari kemampuan saya, ya, saya langsung teringat kepada kesempatan ataupun sakratul maut. Jadi saya langsung bilang, ya Allah, kalau ini nanti mempermudah sakratul maut saya jalan. Atau saya bilang, ya Allah, kalau ini, ya Allah, mudah-mudahan hal ini mempermudah sakratul maut saya jalan. Ya, salah satu yang bisa motivasi kita untuk tidak berlama-lama futur adalah mengingat kematian. Ya, karena sakratul maut itu adalah
ujung tombak akhir usaha anak Adam. Kalau dia nggak berjuang di sakratul maut, sudahlah sakit, mengantuk, kemudian seperti mabuk, ya, kemudian mata tajam, kelihatan syaitan, ya, kelihatan mungkin orang tua kita yang sudah meninggal, syaitan menyamar menjadi kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Yang satu ngajak masuk agama Nasrani, yang satu ayahnya ngajak masuk agama Yahudi. Mereka bawa minuman yang segar, buah-buah segar. Dia tunjukkan surga di belakangnya. Ya. Belum lagi kita ini berada seperti di samudra yang luas, yang gelap. Ya. Kalau tidak ada yang melemparkan pelampungnya, maka kita akan tenggelam. Ya, bersama dengan hobi-hobi kita. Apa itu pelampungnya? Pelampungnya adalah kalimat la ilaha illallah yang paling mulia. Apa pelampungnya? Bisa saja Al-Fatihah, bisa saja surah Al-Ikhlas, bisa saja bacaan Yasin. Apa saja yang melemparkan orang. Ada yang jahil istrinya. Ya, dia ingin membahagiakan akhir hayat suaminya. Oh, ini suami saya suka lagu dangdut Kucing Garong. Dia nyanyikan di kupingnya itu dengan nada yang pelan. Ya, saya ini si kucing garong. Jadi ibaratnya apa? Ibaratnya yang dilemparkan pelampung oleh istrinya tadi apa? Lagu Kucing Garong yang menerkam dia itu. Ya. Maka kalau kita sedang futur, ingat bahwasanya ada satu proses yang harus kita selamatkan. Dunia tinggal. Sertifikat semua tinggal. Mobil tinggal. Anak tinggal. Istri cantik tinggal. Cucu yang menggemaskan tinggal semua. Ya. Hanya membawa kain kafan. Tapi yang mau kita inginkan adalah proses ketika meninggalkan dunia itu yang diselamatkan dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau lama-lama futur bahaya. Ya. Yang kedua, supaya kita tidak terlena dengan kefuturan, ya. Apalagi ketika seorang perempuan itu menstruasi, lakukan amal ibadah yang paling mudah. Ya. Apalagi kalau perempuan yang sudah berkeluarga, setiap langkahnya, gerakan tangannya ibadah. Bangun dia subuh, dia mengucapkan bismillah. Segala aktivitasku hari ini, ya Allah, tolong dituliskan sebagai balasan. Sebagai kesempatan untuk hamba meminta surga. Ya, dia tersenyum kepada suaminya. Dia paksa. Dia buatkan minuman yang paling enak pada saat itu. Dia masakkan masakan yang paling enak. Ya. Mulai dari hal-hal yang mudah aja kalau untuk perempuan yang sedang menstruasi. Ya. Bahkan kan seseorang pernah bertanya, apa yang kami dapatkan dari hari Jumat ya Rasulullah? Mereka para laki-laki pergi salat Jumat. Kami bagaimana? Seseorang yang mempersiapkan suaminya untuk menyambut hari Jumat, maka banyak sunnah hari Jumat itu untuk siapa? Kira-kira yang menyiapkan baju, yang menyiapkan parfumnya, yang menyiapkan pakaiannya yang bersih itu, yang menyisirkan rambutnya itu laki-laki semua. Tidak, itu kan amalan pasangannya. Jadi sunnah itu dibuat untuk siapa? Supaya istrinya juga bisa berpahala pada hari Jumat. Jangan biarkan kalau suami itu hari Jumat ya pergi sholat Jumat nggak mandi. Dia pakai baju kemarin nggak disetrika. Berarti istri tidak mau mengambil pahala. Yang dapat pahala ya langkah suaminya saja. Malah dimarah-marahin, pergi cepat Jumat. Nggak ada Jumat mubarak katanya. Hari ini kamu di punishment katanya begitu. Ya, nggak boleh begitu. Jumat itu adalah manfaat untuk sunnahnya, pahalanya untuk para perempuan. Ya. Mungkin itu Pak Agus jawabannya. Ada pertanyaan lagi Ustaz. Pertanyaan, anak-anak kita terkadang menemui kesulitan di sekolah atau kuliah.
Stres dengan banyaknya tugas atau menghadapi ujian, hingga juga dalam pergaulannya. Ini banyak bully kayaknya. Apakah amalan sunnah yang disarankan untuk anak-anak kita itu sehingga membuatnya lebih tenang dalam menghadapi masalah-masalah tersebut? Amalan seorang anak supaya dia menjadi tenang. Dalam kuliahnya, dalam sekolahnya, biar tidak stres karena Kalau saya yang didikan begini ini tidak ada amalan, tapi orang tua yang memang mempersiapkan dia ya untuk menjadi seorang anak yang tangguh. Karena yang namanya bully itu, sebagaimanapun pemerintah ataupun komunitas ataupun sekolah melakukan pencegahan, itu akan terjadi pada setiap tahun ajaran baru. Ya, itu akan terjadi pada setiap datangnya pergantian tahun. Itu akan terjadi. Jadi, bagaimana seorang anak muda Islam itu dipersiapkan? Ya, dia dipersiapkan untuk menahan diri daripada cobaan, ya, memperkuat jati dirinya. Maka Rasulullah itu ketika dia berada di atas tunggangan, di belakangnya itu ada Ibnu Abbas dan Anas bin Malik. Apa kata Rasulullah? Ya gulam ihfazillaha yahfazkum. Ya. Wahai ananda, jagalah Allah di hatimu, insya Allah niscaya Allah akan menjagamu. Ya. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah di hatimu, maka engkau akan mendapati Allah di depan wajahmu, di depan arahmu. Setiap masalah Allah akan kasih solusi. Ya. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta tolong, mintalah kepada Allah. Ya. Dan apabila engkau meminta sesuatu, maka mintalah kepada Allah. Minta tolong kepada Allah. Ini hadis ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya orang tua itu harus mendidik karakter yang kuat. Karakter pejuang kepada anaknya. Ya. Untuk apa? Anakku, pada suatu masa nanti engkau akan menjumpai teman-temanmu, ya, yang akan usil kepadamu. Ya, itu hanya sebagai pelajaran karena nanti ketika masuk dunia kerja, ya, sesungguhnya yang tadinya merupakan candaan itu akan menjadi kenyataan dalam dunia kerja. Ya, persaingan. Kalau di sini persaingannya profesional, orang kulit putih, orang Kanada. Kalau di Indonesia menjilat, menjatuhkan teman, ya, bahkan karena sudah dangkal benar akidahnya, menggunakan syaitan, dukun. Nah, tapi kan Allah sudah melatih kan. Rasulullah kan sudah mengingatkan, anak-anak itu suruh dia, perintahkan dia untuk selalu istiqomah dengan bantuan Allah. Ya, dengan bantuan Allah. Nanti Allah sendiri yang akan memberikan jalan keluar. Jadi latih dia untuk siap menerima cobaan. Jangan latih dia untuk menjadi lembek. Ketika ada yang membulinya, jangan malah mengatakan kasihannya dirimu. Ibunya pun ikut menangis. Tidak. Ya, sesungguhnya dulu anak-anak sebesar kamu, pada zaman Rasulullah udah ikut pergi berperang. Mereka melawan orang dewasa untuk apa? Untuk menegakkan kalimat Allah. Dulu bilang Imam Syafi'i itu, ya, pergi dari Makkah ke Madinah, umurnya baru 11 tahun. Dikasih bekal sama ibunya cuman segepok uang untuk apa? Untuk modal belajar bersama Imam Malik. Pergi sendiri. Ya, kamu sekarang sudah diberikan kesempatan untuk belajar di Kanada. Maka manfaatkan. Tinggal kamu berpikir bagaimana caranya mengatasi bully itu. Apakah dengan prestasi? Apakah dengan menjadi orang yang low profile? Ya, atau menjadi humble? Atau menjadi orang yang disenangi mereka dengan apa? Dengan musik. Ya, dengan kepintaran membantu, dengan kebaikan hati. Ya kan? Itu semuanya bisa diatasi. Jadi latihlah dia untuk seseorang yang bisa menahan segala cobaan. Karena cobaan dia akan mendatang itu adalah cobaan yang lebih berat.
Yang dari sini. From the audience, any question dari halayak? Jamaah? Bapak-bapak? Silakan. Ibu-ibu biasanya banyak pertanyaan ini. Berarti aku dengar-dengar kasar. Mau tanya. Ya, pertanyaan apa? Pertanyaan besok mau badminton ke berapa? Ya, silakan ibu-ibu. Ada di chat itu ada nggak? Nggak ada. Saya mau tanya Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa namanya? Seringnya itu kan kalau sholat itu kadang-kadang kita tidak tahu ini kita benar-benar ingat Allah atau gimana, khusyuknya itu bagaimana itu, Pak Ustadz. Apalagi kalau dalam perjalanan gitu kan, kita kadang-kadang ini sholatnya tadi khusyuk atau enggak sih? Bagaimana itu caranya Pak Ustadz supaya bisa terus sholat kita tuh benar-benar bersama Allah gitu loh. Bagaimana caranya? Adakah tips-tipsnya? Nah, kalau banyak pikiran kan kadang-kadang banyak kan menghayalnya. Kadang-kadang seperti itu. Nah. Ya, oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ida. Yang pertama adalah memahami setiap bacaan salat. Ya, zikirnya, doanya, ya. Doa iftitahnya, Al-Fatihah. Nah, itu sebaiknya dipahami. Ya. Dan kita nggak fair juga. Kalau kita mengatakan kehidupan kita seimbang dunia dan akhirat, coba tanya diri kita masing-masing. Kira-kira hafal nggak arti daripada Al-Fatihah? Al-Fatihah udah berapa tahun kita baca? Sudah berapa tahun kita sholat? Mungkin ada yang sholatnya sudah 40 tahun. Ya. Ada yang masih belum bisa menerjemahkan Al-Fatihah atau belum hafal. Nah, maka diragukan juga kenyataannya dia seimbang nggak dunia dan akhirat. Nah, itu yang pertama, yaitu memahami makna dari setiap bacaan salat. Kalau ayat pendek atau apa itu mungkin lah ya susah. Yang kedua, mempersiapkan waktunya. Makanya dalam salah satu hadis kan dikatakan ya, sab'atun yazilluhumullahu fi yaumin la zillah illa zilluh. Ya, sab'atun yazilluhumullahu fi yaumin la zillah illa zilluh. 7 golongan nanti yang akan mendapatkan perlindungan Allah di hari yang tiada perlindungan naungan, yaitu hari mahsyar, hari kiamat, kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pada saat itu keadaan manusia bermacam-macam. Ya. Maka ada orang yang terendam dengan air keringatnya karena dekatnya jarak matahari dengannya. Ada orang yang cahaya amalnya itu seperti gunung, ya, maka menerangi orang-orang yang di sekelilingnya. Ada orang yang cahayanya itu setinggi pohon kelapa, bisa juga menerangi orang-orang di sekelilingnya. Ada yang cahayanya sekujur tubuhnya, menyinari beberapa orang di sekitarnya. Bahkan ada yang cahayanya cuman seujung kelingkingnya saja. Bahkan orang-orang munafik yang berada di sekitarnya mengatakan, tunggu. Ya, jangan padamkan dulu. Akhirnya padam kegelapan mereka semua. Di sisi lain yang berjalan dengan leher, ya, dari leher ke atas, kaki ke atas. Kepala begini, tangannya yang berjalan. Ya. Ada yang berjalan dengan kakinya yang dia seret-seret. Ya. Ada yang berjalan tangan dan kepalanya di bawah kakinya. Ya. Maka keadaan ini sangat mengerikan bagi kita. Kalau kita tidak mempunyai perlindungan dari Allah, kita akan termasuk orang-orang yang merugi. Susah. Ya. Oleh karena itu apa yang harus dilakukan? Salah satu kelompok dari hadis tersebut adalah rajulun, ya, mutajib, ya, orang yang bila hatinya itu selalu terikat dengan masjid.
Para ulama kan bukan dia selalu senantiasa di masjid, tapi lalu tinggal masjid karena apa? Karena mempersiapkan waktu salat. Ya, kita sebelum salat kita udah tempat sajadah kita. Pun kalau laki-laki dia duduk 5 menit, insya Allah ketika mulai salat, ya, dia mengangkat tangannya Allahu Akbar. Ya, rumahku yang besar kecil, kerajaan Perdana Menteri, oh, ya, harta yang melimpah yang ada di Kanada ini, sourcesnya besar. Allah Akbar. Berbeda dengan orang yang datang ketika muadzin sudah menegakkan iqamah, ketika imam sudah mengatakan Allah, mulai wudhu saja dia sudah pada waktu salat, syaitan ingat semua keluhan yang ada di rumahnya. Ya, Mas, ingat tadi beli ini, beli ini, beli ini, beli ini. Ya, sampai butternya nggak pakai garam. Ya, ketawa Pak Agus. Ya, jangan sampai tepungnya ya yang buntel-buntel, harus dia berderai. Itu semua diingatkan syaitan dalam salat. Itu makanya kita dimotivasi itu. Yang selalu hatinya terhubung dengan masjid itu sudah akan dapat jaminan mendapatkan perlindungan Allah. Kenapa? Karena pasti dia akan khusyuk dalam salatnya. Coba tes besok. Besok tes dulu yang telatnya. Ya. Wah, itu semua ingatan. Ya. Yang tadinya kita nggak tahu hilangnya di mana, ketika kita sholat baru tahu kita, oh ternyata kemarin itu sepertinya ada tertendang aku di bawah tempat tidur. Habis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, beneran ada. Itulah syaitan. Caranya itu untuk mengganggu manusia dalam khusyuk. Maka orang yang selalu mempersiapkan waktu salat itu nanti akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang tadi pertama kuasai maknanya, yang kedua persiapkan waktu salatnya. Ya, yang ketiga ada. Ya, setelah itu tadi ya, kuasai maknanya, persiapkan waktu salatnya. Yang ketiga, targib diri kita, motivasi diri kita seolah-olah ini menjadi salat yang terakhir bagi kita. Ramadan masuk, ya Allah, ya mudah-mudahan ini menjadi Ramadan yang terbaik. Ya, bisa jadi ini menjadi Ramadan yang terakhir bagi saya. Ya, jadi dia benar-benar jos pada bulan Ramadan itu. Nah, jadi tadi yang ketiga adalah anggap bisa jadi ini salat yang terbaik, bisa jadi ini salat yang terakhir. Mungkin itu ya Bu Ida ya. Ya, silakan yang mau bertanya lagi. Silakan. Ya kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Caranya mendidik anak mencintai Rasulullah. Kalau dulu kan terkadang kita selalu mengingatkan dia kan tentang Allah gitu, Allah melihat nggak boleh bohong. Sementara kita juga harus mengajari anak kita kan mencintai Rasulullah. Nah, bagaimana kita mengajari anak kita tuh mencintai Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari? Saya mengerti kan kita kan harus menceritakan dia, tapi kan terkadang itu kan nggak ada waktu ya, maksudnya karena sehari-hari kita selalu mengingatkan dia tentang Allah, dan di sisi lain kita juga harus mengajarkan dia mencintai Rasulullah. Dan saya mau tahu tuh sehari-harinya itu kita iya benar. Bisa cinta sama Rasulullah. Iya, kalau dahulu saya lihat di Mesir itu, ya sama waktunya nggak ada juga, nggak banyak juga kayak kita. Dia ada les bola, kan beda sama di Indonesia kan, nggak ada les bola. Main bola ya main bola aja di lapangan kan. Kalau di sini kan nggak ada les bolanya. Berenang lah ada ya lesnya. Di sana sama juga begitu, penuh dengan kegiatan. Maka bagaimana seseorang itu memperkenalkan Rasulullah? Ada yang model diantar ke masjid, ada dia buka kelas sirah, ya.
Ada yang nggak diantar ke masjid tapi bapaknya punya ilmu itu. Apa bapaknya buka buku pada suatu malam setelah sholat maghrib, setelah baca Quran? Itu oke, bagus. Tapi ada yang belum bisa melakukan hal seperti itu. Maka dia melakukan apa? Dia menampilkan contoh dari kelakuan Rasulullah. Dia mengambilnya itu babnya peradab. Contoh dari kejujuran. Dia tes anaknya itu. Ya, dia naikkan mungkin uang $10 ya. Di sini anak semua kerja ya, it's okay. Nggak akan tertarik. Ya, kejujuran nanti bagaimana cara dia mengetes kejujuran. Kemudian ketika itu tidak dilakukan oleh anaknya, maka dia dipuji. Karena perbuatan inilah orang-orang Quraisy menganggap Muhammad itu adalah Al-Amin. Seorang yang terpercaya. Nanti berkata lemah lembut. Kita mulai dulu dari kita kepada istri kita. Ya. Kemudian ya, ketika dia mulai mengangkat suara kepada adik perempuannya, barulah kita ingatkan. Kamu lihat ayah bagaimana kepada ibumu. Ya, karena Rasulullah berkata khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik bagi keluarganya. Dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Ya, jadi Rasulullah itu kalau mau pulang singgah ke suatu tempat, dia siwak giginya, dia sisir rambutnya, dia bersihkan bajunya, dia basahkan pipinya supaya menarik, disambut oleh Khadijah ataupun Aisyah dan istri-istrinya lain dengan tampan, dengan rupa yang paling menawan. Ya. Memberikan senyuman. Begitu. Jadi dia Rasulullah itu paling baik dengan keluarganya. Kamu kalau baik dengan sahabatmu, baik dengan temanmu, seharusnya kamu lebih baik terhadap saudaramu. Ya, begitulah sang Muhammad itu ya. Jadi contoh itu yang pertama tadi solusinya bapaknya harus berilmu, kemudian dia yang mempraktekkannya, kemudian menjabarkannya. Ya, menjabarkannya. Ayahnya yang praktekkan. Ya, itu langkah terakhir. Ya, langkah pertama tadi itu ikutkan kelas sirah. Langkah kedua apa? Buat acara setelah maghrib seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Langkah ketiga bapaknya sendiri yang langsung menampilkan. Ya, dia tampilkan kepada istrinya, dia tampilkan kepada anak perempuannya, ya. Dia tampilkan kepada anak laki-lakinya. Kan anak bertanya-tanya. Ya, model ayah ini tidak dilakukan oleh orang barat. Mengapa? Karena Rasulullah yang mengajarkan kita untuk melakukan hal ini. Gitu ya. Dan dakwah yang paling baik itu adalah dengan hal, keadaan. Ya. Dengan gaya kita yang lebih baik daripada kita perintah sana perintah sini. Dia akan membal. Ya. Apalagi kalau seorang ayah sering memarahi istrinya di depan anak. Susah masuk pelajaran sirah kepada anaknya. Ketika ayahnya mengajarkan tentang hadis la taghdab, la taghdab, la taghdab walakal jannah, nggak masuk. Orang ayah saja sering memarahin Umi. Kan begitu. Jangan marah, jangan marah, jangan marah, surga untukmu. Bagaimana mungkin ini bisa berjalan? Sedangkan ayah saja seorang yang temperamen seperti itu. Ya, jadi itu tadi caranya. Kalau bisa masukkan dia les sirah, apa namanya, les sore, atau kita buka halaqah malam bersama istri. Kan kemarin udah ya revolusi pendidikan Islam. Setiap keluarga membuka kajian kecil di rumahnya, ya, baca Al-Quran 5 menit. Baca nanti sirah nabawiyah 5 menit, selesai. Besok ulang lagi. Seperti itu. Yang ketiga, tampilkan dengan hal, dengan keadaan. Ayah yang langsung menjadi pelaksananya. Mungkin itu Bu ya. Bapak-bapak udah mengantuk.
Tandanya belum bersama dengan Allah. Mas Agus, boleh bertanya Mas Agus? Boleh, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Indah dari Woodstock. Ahlan wa sahlan, Bu. Ya. Saya ada pertanyaan mengenai ikhtiar. Jadi misalnya keadaannya seperti ini. Misalnya tahun depan atau 2 tahun lagi kita menghitung-hitung keuangan gitu ya. Oh, sepertinya kita harus punya uang sekian untuk membayar anak sekolah. Sedangkan kita lihat pendapatan kita segini, pengeluaran segini, berarti kita harus ada tambahan. Nah, untuk mengejar tambahan itu, kita harus mencari kerja dengan income yang lebih. Untuk mendapatkan pekerjaan itu kita harus mengupgrade qualification kita. Nah, kemudian kita punya plan supaya lebih kompetitif. Aku harus ikut training A, B, C, D. Nah, pertanyaan saya, saat kita memplanning seperti itu, selain kita berdoa, apakah kita punya planning, kita work on our planning supaya kita lebih kompetitif, apakah itu bersifat hanya keduniawian saja, sedangkan kita juga berdoa. Pertanyaan saya seperti itu, Pak Ustadz. Semoga tidak membingungkan. Kita tidak kompetitif. Bukan. Apakah dengan punya rencana? Oh, perencanaan ikhtiar tadi. Ya, terus kita berusaha lakukan apa yang kita rencanakan tadi supaya kita lebih punya kerjaan yang bagus. Nah, apakah usaha kita mempunyai plan, kemudian our plan itu keduniaan? Padahal tujuannya baik untuk menambah penghasilan supaya bisa bayar anak sekolah. Nah, itu maksud saya, apakah itu mengejar dunia hal seperti itu? Sedangkan kita juga terima berdoa. kasih, Bu. Bagus pertanyaannya. Kata Rasulullah kan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai kepada al-mahdi, kepada ini kuburan. Sebelum menyentuh tanah kubur, jangan pernah putus menuntut ilmu. Ya, itu cerita kemarin tentang Musa itu. Walaupun sudah sukses, berhasil membawa Bani Israel keluar dari Mesir, dari cengkraman Firaun, kemudian sudah mukalamah, berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dikatakan oleh Jibril, di sana ada ya seorang hamba Allah yang lebih pintar darimu. Nah, itu yang dikasih ilmu, 3 jawaban sesuatu yang gaib yang ada di Lauhil Mahfuz. Musa semangat menuntut ilmu. Padahal ngapain lagi Musa harus berjumpa dengan Khidir, ya. Umurnya juga sudah tidak lama. Kemudian juga perjuangannya juga sudah pada level yang sangat tinggi. Ibaratnya pahalanya itu sudah penuh sampai menyentuh langit. Tapi apa kata Musa? Aku akan mendatanginya sampai aku bertemu Majma'al Bahraini itu, yang di dalam surah Al-Kahfi 61 itu. Kalau aku belum jumpa tempat pertemuan 2 lautan itu, aku tidak akan istirahat. Semangat Musa dalam menuntut ilmu. Apalagi sesuatu yang bisa mengupgrade dunia kita. Apa-apa, tuntut ilmu. Dalam Islam, malah orang yang menuntut ilmu yang tinggi di sisi Allah. Ikan di lautan mendoakan. Apalagi kita yang mau berikhtiar untuk anak kita. Menuntut ilmu tidak ada larangan. Ya. Selagi tidak ibu rumah tangga, mana yang prioritas dari seorang ibu? Ya, al-ummadratul lil abna. Ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Nah, jangan sampai nanti sekolah di rumah terbengkalai gara-gara memperjuangkan ya keuangan sekolah. Keuangan sekolah
Selagi suami sanggup, kepala sekolah sanggup, alhamdulillah. Dan kita ada kelebihan waktu, ya tidak masalah. Kalau di tempat tersebut tidak ada syubhat yang membahayakan marwah seorang perempuan, ya tidak ada bentuk-bentuk sesuatu yang berbahaya bagi dirinya. Nah, itu boleh. Tapi kalau ada yang tadi itu, maka suami bersyubhat ketika membiarkan padahal hal-hal itu ada di depan mata istrinya. Jadi kalau menuntut ilmu itu kita memang dimotivasi. Yang kedua, ikhtiar itu untuk malah untuk mempersiapkan anak menuntut ilmu lagi, double pahalanya. Ikhtiar dengan jalan yang halal pula. Ya, tidak ada masalah di situ. Bukan itu bentuk keduniaan. Orang yang menuntut ilmu itu ya dibedakan kepada niatnya. Kalau niatnya dunia, ya dia dapat dunia saja. Tapi kalau dia menuntut ilmu ya dikarenakan Allah Subhanahu wa taala, maka setiap langkahnya apapun ilmunya itu yang bermanfaat ya yang mestinya yang bermanfaat. Jangan ilmu yang tidak bermanfaat. Ya untuk perkembangan dunia apapun itu, maka dia harus melaksanakannya karena Allah. Jadi dia menuntut ilmu dapat, setiap langkah, setiap pikiran yang dicurahkan menghasilkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya ya, bagaimana yang harus dihilangkan dari pertanyaan Ibu tadi adalah sikap kekhawatiran itu. Ya, kita biasalah hidup di Kanada ini segala sesuatu itu dikalkulasikan. Bahkan ada yang sudah mengkalkulasikan hidup 5 tahun ke depan. Ya, mungkin ada resesi, segala sesuatu yang tentang cicilan akan naik segala macam. Maka dia sudah punya hitung-hitungannya. Pakai jasa lagi, ya. Ada akuntan khususnya. Ya, serepot itu kan untuk masalah dunia. Enggak masalah. Ya, tetapi kadang-kadang ya dengan adanya plan-plan tadi kadang-kadang ya sifat kekhawatiran itu terlalu tumbuh tinggi ya sehingga mengabaikan eksistensi Allah sebagai pemberi rezeki. Ya, nah itu tadi. Jadi kan saya udah bilang, kalau di dalam rumah tangga seseorang itu mengendahulukan kehendak Allah daripada kehendak hawa nafsunya. Kehendak hawa nafsunya apa? Misalkan, ya, kalau saya mau beli rumah itu 6 bulan lagi, maka setahun ini saya harus kerja 16 jam. Pulang kerja 8 jam, sambung lagi part time, 2 kali part time. Misalkan ada seperti itu kan. Dia tiap hari minum extra jos mungkin. Ya, atau apa? Teh susu telur itu setengah matang tiap hari dia minum supaya kuat. Ya. Jadi kalau kita mendahulukan di dalam keluarga kita kehendak Allah, kita nggak capek. Allah yang bantu, Allah yang mudahkan, Allah akan memberikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar. Allah yang mencukupkan. Hal-hal seperti ini kadang kekhawatiran seperti ini yang mengundang maksiat. Kalau di sini masih lumayan, masih ada plan. Ambil sertifikat ini, bisa bekerja ini dengan pengalaman sekian, bisa dihitung berapa starting per hour berapa, sudah ada hitungannya. Yang parah di Indonesia. Ya, di Indonesia itu misalkan suaminya pejabat atau ya aparat sipil negara, misalkan aparatur sipil negara. Dia sudah tahu penghasilannya 5 tahun ke depan per bulannya berapa. Penghasilan istrinya berapa per bulannya. Kemudian dikeluarkan dengan biaya hidup dan lain-lain. Maka dia sudah dapat kalkulasinya sekian. Ya. Maka kalau dia mempunyai cita-cita yang lebih di atas standarnya, misalkan dia mau menyekolahkan anaknya ke luar negeri, atau dia mau masukkan anaknya ke kampus swasta pilihan,
yang fakultasnya itu benar-benar mentereng ketika fresh graduate dapat bekerja di perusahaan asing. Tapi tabungan dia kurang, walaupun ini anak masih kelas 1 SMA, dia butuh waktu 2,5 tahun lagi untuk menabung. Ya. Karena tadi mencari nafkah mengandalkan diri sendiri, dia bilang ini nggak mungkin kita bisa masukkan anak kita di kampus itu. Gaji kamu berapa? Gaji kita berapa? Pengeluaran kita per bulan berapa? Jadi mengundang apa? Mengundang maksiat. Mulailah. Ada sisa duit sedikit, ya, dibuat perjalanan dinas fiktif, masuk ke kantong, macam-macam. Ya, akhirnya apa? Membawa sesuatu yang haram. Karena apa? Karena tadi itu, akibat kekhawatiran itu, Bu Ade, Indah, sebenarnya kita tengah mencoba untuk menjadi Tuhan bagi anak kita sendiri. Ya, kita ini banyak tersesat karena apa? Karena anak dan harta. Ya ayyuhallazina amanu innama amwalukum wa auladukum fitnah, kata Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya harta kamu dan anak-anak kamu itu adalah fitnah. Dia seperti dua mata pisau. Kalau kita serahkan pengaturannya kepada syariat, maka dia menjadi syafaat bagi kita kelak di hadapan Allah. Anak perempuan 2 orang bisa menjamin ayahnya masuk surga. Ya kan? Anak laki-laki yang masuk surga karena didikan ayahnya boleh memilih surga yang paling tinggi. Jadi ini kadang kita karena berpikir sendiri untuk anak, ya, menganggap dari tenaga kita inilah maka anak itu bisa sekolah. Bukan dari karunia Allah. Ya, dari kepintaran otakku inilah yang kerja di project management. Ya, keahlian apa? IT, computer science, geologi dan segala macam. Makanya aku bisa menyekolahkan anakku sampai setingginya di kampus yang terbaik. Ya, itu adalah salah satu cara-cara kita, ya, cara syaitan untuk menjadikan ayah itu sebagai Tuhan. Akhirnya dia khawatiran lah. Bagaimana caranya? Ya nggak ada jalan lain. Kita harus cari tambahan. Tambahan bagaimana? Waktu sudah habis. Ya, tambahan yang haram. Jadi jangan terlalu dikhawatirkan. Jalani aja. Ya. Orang yang terlalu mempersiapkan sesuatu yang masih panjang dengan kalkulasinya itu menandakan bahwasanya kurang kuat tawakal dan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan 5 tahun. Ya. Dalam waktu 6 bulan saja sesuatu yang mustahil bisa saja Allah beri dengan kekuatan doa. Ya. Ini tadi termasuk tinggal memilih prioritas saja. Apakah prioritasnya itu saya bekerja untuk mencapai kebutuhan yang 2 tahun lagi, atau kira-kira kita serahkan kepada Allah, bertawakal, kamu saja yang mencari rezeki. Aku cukup mendidik mereka. Itu pilihannya. Mungkin begitu Bu Indah. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah tidak meninggalkan Allah Bapak dalam apa kita berikhtiar, tapi jawabannya sangat sangat memuaskan. Terima kasih banyak. Untuk pertanyaan sebelum waktunya habis 8.30. Satu pertanyaan lagi. Bapak-bapak belum ada pertanyaan. Siapa? Ada pertanyaan? Monggo, Mas. Mungkin di audiens ada pertanyaan. Baik, Ustadz, ternyata sudah jelas pertanyaan dari materi yang telah disampaikan dan tanda-tandanya alhamdulillah sudah dipahami. Tinggal kita
mendalaminya, memahaminya, dan melaksanakannya. Baiklah, kita telah sampai di penghujung acara. Mari kita tutup. Bapak Ustaz tutup dengan doa dan doa kafaratul majlis. Doa kafaratul majlis atau apa ini? Ini doa penutup loh. Ya, doa dulu. Penutup pengajian. Penutup belajar bersama ini enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma barik lana fi auladina wa zurriyatina wa ajyalina wa la tadurruhum wa waffiqhum ala ta'atika warzuqna birrahum. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma waffiqna fid din. Allahumma waffiqna fi amalin salih. Allahumma waffiq alaina fi umurina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil rizki wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.